Wajah lama dan baru di Timnas Indonesia U20, 2X U16 naik pangkat. Pelatih Sintayong memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Beberapa muka lama dipertahankan, ditambah sejumlah pemain baru. Timnas Indonesia U20 akan menjalani berbagai agenda penting selama 2023. Dua di antaranya adalah Piala Asia U20 di Uzbekistan dan Piala Dunia U20 di tanah air. Sintayong sudah menggeber persiapan Timnas Indonesia U20 sepanjang 2022. Pemusatan latihan di Turki hingga Spanyol juga diharapkan mampu menambah motivasi dan teknis bermain hoki Caraka dan kawan-kawan. Memasuki awal 2023 ini, mendekati Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20, Sintayong kembali melanjutkan programnya bersama Timnas Indonesia U20. Sebanyak 30 pemain sudah dipanggil dan berikut ini ulasannya. Mengenai nama-nama baru dalam daftar pemain Timnas Indonesia U20, sebenarnya sudah ada informasi sejak 1-2 pekan kemarin. Asisten pelatih Nova Arianto mengisyaratkan tim pelatih yang akan memanggil sejumlah wajah baru untuk mengikuti pemusatan latihan pada Kamis 19 Januari 2023. Ya, hampir sebagian besar nama-nama yang akan dipanggil adalah pemain-pemain lama di skuad Timnas Indonesia U20, ujar Nova Arianto. Hanya saja memang ada beberapa nama pemain baru yang akan dipanggil untuk mengikuti TC persiapan Piala Asia U20 2023. Imbuhnya, pemain-pemain lama yang kembali dipanggil diantaranya adalah Ronaldo Joybera, Marcelino Ferdinand, Tabani Rasnim hingga Hoki Caraka. Persija Jakarta jadi penyumbang terbanyak. Ada 6 pemain yakni Alfrianto Niko, Cahyo Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, Frankie Misa, Muhammad Ferrari, dan Ginanjar Misa. Sementara itu, nama-nama baru yang dipanggil adalah Hugo Sabir dan Brandon Sandman. Alumni Timnas Indonesia U16 Sintayong juga memberikan kesempatan kepada para alumni Timnas Indonesia U16. Mereka berhasil menjadi juara Piala AFF U16 di Sleman tahun lalu. Frezi Al-Hufaidi, Sultan Zaki, dan Arkan Kaka yang sempat menjadi pemain andalan skuad Bima Sakti naik kelas ke level U20. Ex-kapten Timnas Indonesia U16, Iqbal Gwijangge belum dapat panggilan. Iqbal diketahui sedang menjalani trial di Eropa. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia usai Sen Pieternomen dinaturalisasi, Pratama Arhan tergusur. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia di berbagai ajang ke depan selepas rampungnya proses naturalisasi salah satu pemain keturunan, yaitu Sen Pieternomen. Hari ini Selasa 24 Januari 2023. Sen Pieternomen diambang menjadi warga negara Indonesia menyusul proses naturalisasinya yang sudah berada di tahap akhir. Ia akan menjalani sumpah WNI di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk merampungkan proses naturalisasi yang telah berjalan sejak tahun lalu. Sen akan menyusul 2 pemain keturunan lain yang sudah lebih dulu dinaturalisasi, yakni Jordi Amat dan Sunny Walsh. Nama pertama bahkan sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kepastian Sen Pieternomen sebagai WNI bakal menambah opsi bagi Sintayong dalam meramu strategi dan komposisi pemain untuk Timnas Indonesia di berbagai event ke depan. Sebelumnya, Sintayong sempat kesulitan membentuk skuad Timnas Indonesia seusai keinginannya di Piala AFF 2022. Pada event yang berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 lalu, juru taktik asal Korea Selatan itu harus dipusingkan oleh cedera dan juga absennya beberapa penggawa terbaik termasuk para pemain naturalisasi. Kini Sen Pieternomen dipastikan bisa jadi opsi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di ajang-ajang bergengsi berikut, terutama di Piala Asia 2023. Menyitat dari data Transfer Market Selasa 24 Januari 2023, Sen Pieternomen merupakan pemain yang fasih mengisi posisi bek sayap kiri.
Selain itu, ia juga beberapa kali bermain sebagai gelandang tengah. Fakta itu membuat pemain berusia 24 tahun itu bisa mengancam posisi Pratama Arhan yang merupakan pemain andalan Sintayong di posisi bek sayap kiri. Bukan tak mungkin kehadiran Sintayong membuat Arhan terpaksa duduk di bangku cadangan. Kemungkinan itu bisa bertambah besar andai Arhan kembali gagal menembus skuad utama Tokyo Verdy di J-League 2 musim ini. Sintayong dievaluasi, nasib pelatih timnas Indonesia ada di tangan Ketum PSSI. Kabar mengenai masa depan pelatih timnas Indonesia, Sintayong melatih skuad Garuda terus menjadi sorotan. Meskipun diketahui Sintayong akan berakhir kontraknya bersama timnas Indonesia pada Desember 2023 mendatang, mengingat Sintayong masih akan menjalani debutnya di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Namun evaluasi yang dilakukan oleh PSSI terhadap Sintayong terhadap performa di Piala AFF 2022 masih menimbulkan pertanyaan. Diketahui, PSSI akan melakukan evaluasi mengingat Sintayong gagal membawa timnas Indonesia mengejar target juara Piala AFF 2022. Saat ini bagian Direktur Teknik PSSI sudah melakukan evaluasi terhadap Sintayong. Namun, evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI yang akan memberikan keputusan dari hasil evaluasi tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan sudah siap menerima laporan dari Indra Safri dan akan menentukan nasib Sintayong. Sebelumnya, hanya Departemen Teknik yang melakukan evaluasi bersama Sintayong. Sementara Ketum dan Sekjen PSSI menunggu laporan dari Indra Safri untuk memutuskan nasib pelatih asal Korea Selatan itu. Dari Indra Safri sudah ada, tapi belum laporan secara resmi ke PSSI, ujar Yunus Nusi. Setelah gagal menjuarai Piala AFF 2022, beberapa pihak memang berharap Sintayong hengkang. Namun ada juga yang tetap menginginkan Sintayong bertahan dan memajukan perkembangan sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sintayong, pemain timnas Indonesia berkembang pesat. Bukti kuatnya Garuda adalah keberhasilan mereka lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Selain itu, pada akhir tahun 2022, ranking FIFA Timnas Indonesia naik dari 175 menjadi 151. Sedangkan pada 16 Januari 2023, Coach Shin saat ini meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Korea Selatan. Jika semuanya berjalan lancar, Sintayong akan kembali ke Indonesia pada awal Februari untuk mempersiapkan Eagles. Namun masa depan Sintayong masih ada di tangan Ketua Umum PSSI. Fans Indonesia harus sabar menunggu Jumat 20 Januari 2023. Tiga amunisi baru skuad timnas Indonesia siap terjun di Piala Asia U20. Sintayong atur strategi. Setelah gagal di Piala AFF bersama tim senior, pelatih Sintayong bakal kembali bekerja untuk mempersiapkan timnas U20. Setidaknya, nama-nama pemain ini dapat dipanggil juru taktik Korea Selatan itu untuk pemusatan latihan Piala Asia U20 2023 mulai 1 Februari mendatang.
Sintayong yang saat ini tengah menjalani libur singkat mengaku bakal kembali menukangi timnas Indonesia U20 mulai dari 1 Februari mendatang. Para pemain langganan diprediksi masih mengisi skuad Garuda Nusantara. Siapa saja mereka? Menurut jadwal, TC Timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Asia U20 2023 ini bakal segera digelar, yakni pada 1 Februari 2023. Setelah libur singkat, kami akan kembali mempersiapkan tim untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023 pada 1 Februari, ujar Sintayong. Timnas Indonesia adalah tuan rumah. Ini menjadi turnamen di mana Marcelino Ferdinand akan bermain dan sudah mencetak gol di Piala AFF 2022. Selanjutnya, menurut prediksi, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil nama-nama pemain yang berbeda dari pemusatan latihan sebelumnya yang berlangsung di Eropa. Sebab, mereka menjadi pemain yang penting bagi Timnas Indonesia U20 dan diprediksi akan kembali dipanggil pada TC kali ini. Selain itu, sejumlah nama pemain lokal ini nantinya juga akan mendapatkan bantuan dari penggawa naturalisasi. Setidaknya, ada 3 nama yang sudah mulai diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Iver Jenner, dan Justin Hubner. Ketiga nama ini merupakan pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Oleh karena itu, mereka bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan status sebagai WNI sehingga bisa memperkuat Timnas Indonesia U20.